Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi untuk kelas 10 SMK Tunas Harapan Pati. Masih dengan saya, Mem Santi, yang akan memberikan mata pelajaran matematika untuk hari ini. Karena hari ini masih dalam suasana belajar mandiri di rumah, maka saya harapkan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, bisa terbantu untuk kalian semua yang menonton video ini sampai selesai. Gitu ya, silahkan untuk ditonton, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masih di operasi vektor, masih di bagian dari operasi vektor. Yang terakhir kemarin di perkalian dua vektor. Nah, sekarang kita ke perbandingan dua vektor. Nah, kita perhatikan ya. Di sini ada vektor OA. Lanjut. Nah, di sini ada vektor OB. Kemudian dibagi oleh vektor OP. Nah, di sini kita perhatikan sama-sama, vektor OP ini bertugas sebagai pembanding antara vektor OA dan vektor OB. Nah, kita buat nama aja. Untuk vektor OA adalah vektor A kecil. Vektor OB adalah vektor B kecil. Untuk vektor OP adalah vektor B kecil. Nah, tugasnya kita untuk mencari bagaimana untuk mencari vektor P ini jika diketahui vektor A dan vektor B. Kita disuruh mencari koordinat titik P, di mana titik P sebagai pembanding antara vektor A dan vektor B, gitu ya. Nah, rumusnya ada di sini. AP ukurannya adalah M, PB itu ukurannya adalah N, misal. Berarti vektor AP banding PB sama dengan M banding N. Setelah itu kita mencari koordinat dari vektor P. Nah, perhatikan di sini vektor P kita cari dengan cara kalikan M kali B, M kali vektor B, baru ditambah dengan N kali vektor A. Jadi jangan kebalik ya, jangan kebalik M kali A ditambah N kali B, bukan, tapi kita dari belakang dulu, baru nanti dari depan. MB plus NA dibagi pembandingnya dijumlah M plus N. Ini rumus untuk mencari koordinat titik P atau vektor P. Paham ya? Sekarang kita ke contoh. Contoh, misalkan ada vektor A, yaitu 3, 4, min 1. Vektor B, yaitu 2, min 1, 0. Masing-masing berada di ruang dimensi berapa, masih ingat? Ya, ruang dimensi 3. Nah, di sini vektor A dan vektor B membagi menjadi vektor A P banding P B sebesar 2 banding min 1. Tentukan koordinat titik P. Nah, sekarang kita sesuaikan rumus atau masukkan ke rumusnya. Karena kita disuruh mencari titik P di sini. Kalau di sini kalau kita disuruh mencari, kalau di sini diketahuinya AM banding MB, berarti pasti kalian disuruh menentukan koordinatnya titik M, bukan lagi P. Jadi bergantung di sini ya, titiknya yang di tengah. Nah, sekarang kalau di sini P, berarti kita mencari vektor P. Vektor P rumusnya adalah MB plus NA per M plus N. M kali B plus N kali A per M plus N. Nah, di sini kita lihat M banding N-nya adalah yang ini. Betul? Ini adalah vektor P. Nah, MB berarti M-nya adalah berapa? 2. Dikali vektor B. Ini vektor B, vektor A. Ini vektor B, ini vektor A. B-nya adalah 2 min 1, 0. Nah, kita buat vektor kolom biar lebih gampang. Masih ingat ya? Ditambah N-nya di sini berapa? Negatif 1. Berarti negatif 1 dikali vektor NA. NA-nya berapa? 3, 4, min 1. 3, 4, min 1. Nah, jadi di sini nggak boleh kebalik ya. Kalau kebalik pasti hasilnya salah. Nah, di sini dibagi M plus N. Pembandingnya dijumlah. 2 ditambah min 1.
Nah, sekarang kita operasikan sama-sama. 2 kali 2 adalah 4 baris pertama. 2 kali min 1 adalah min 2 baris kedua. 2 kali 0 adalah 0 baris ketiga. Lanjut, negatif 1 dikali 3 adalah negatif 3. Negatif 1 kali 4 adalah negatif 4. Negatif 1 kali negatif 1 adalah 1. Sampai di sini paham ya? Dibagi 2 tambah min 1 plus kali min. Min. Ini ya, min. Jadinya 2 dikurangi 1 per 1. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal jumlahkan aja barisan pertama dengan barisan pertama. 4 ditambah min 3, artinya 4 dikurangi 3, 1. Min 2 ditambah min 4, berarti min 2 min 4, min 6. 0 tambah 1, 1. Dah, ini per 1 berarti bilang itu sendiri. Nah, udah nih. Di sini boleh kalian dalam bentuk 1 min 6 1, dalam bentuk kolom boleh, dalam bentuk baris juga boleh, dalam bentuk IJK juga boleh. I min 6J plus K. Gitu ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Untuk yang sebelumnya, yang E, ini F, yang E itu di operasi vektor. Operasi vektor itu sudah selesai sampai di perbandingan vektor ya. Sekarang yang F yaitu tentang panjang proyeksi vektor. Jadi kalau ada panjang, ditanyakan panjang proyeksi vektor, itu hasilnya berupa nilai. Nah, sekarang maksudnya gimana? Untuk misalkan ada vektor OA, kemudian vektor OB. Nah, proyeksi ini namanya proyeksi. Proyeksi A terhadap B, nulisnya seperti ini. Misalkan OA adalah vektor A kecil, OB adalah vektor B kecil, maka untuk mencari proyeksi vektor A terhadap vektor B, tulisnya seperti ini. Vektor A terhadap vektor B. Gitu ya. Ini adalah vektor A terhadap vektor B, proyeksi ini. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari vektor A terhadap vektor B? Kita perhatikan rumusnya. Vektor A terhadap vektor B, rumusnya adalah A vektor A dot vektor B per panjang dari vektor B. Ini rumusnya. Nah, lain lagi, kalau misalkan ditanyanya vektor B terhadap vektor A, berarti rumusnya B dot vektor A per panjang dari vektor A. Ini sama ini hasilnya beda ya. Jadi dicermati untuk pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan lain lagi, misalkan di sini vektor AB terhadap vektor BC, berarti kamu mencari AB-nya dulu. AB nilai vektornya berapa? B dikurangi A, hasilnya vektornya berapa? BC berarti C dikurangi B, vektornya berapa, baru diproyeksikan AB terhadap BC. Di sini berarti AB dot BC per panjang BC, gitu ya. Nah, sekarang contoh. Di sini ada vektor A yaitu 2i min J plus K. Vektor B yaitu 3, 1, min 5. Jadi jangan bingung ya kalau vektornya diubah jadi IJK atau dibuat vektor kolom. Mereka berarti sama-sama berada di ruang dimensi berapa? 3. Nah, tentukan panjang proyeksi vektor A terhadap vektor B. Ini dibaca sini ya. Saya kasih istilah lain, dibaca A, vektor A terhadap vektor B. Kalau ini dibaca vektor B terhadap vektor A. Nah, kalau A terhadap vektor B, gimana? Nah, kita masukkan ke rumusnya. Panjang proyeksi vektor A terhadap vektor B, rumusnya adalah vektor A dot vektor B per panjang dari vektor B. Nah, sekarang baru kita masukkan vektornya. Vektor A koordinatnya adalah 2, min 1, 1. 2, min 1, 1. Dot vektor B yaitu 3, 1, min 5. Dibagi panjang dari vektor B. Masih ingat mencari panjang? Panjang adalah akar koordinat
nya dikuadratkan. Di sini ada 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Nah, sekarang kita operasikan sama-sama. Dot berarti dikali lanjut di jumlah. 2 kali 3, 6 ditambah min 1 kali 1, min 1 ditambah 1 kali min 5, min 5 dibagi. Nah, ini tinggal dioperasikan. 3 kuadrat 9, tambah 1 kuadrat 1, 9 tambah 1 10, ditambah min 5 kuadrat sama dengan 25. Berarti 10 tambah 25 adalah akar dari 35. Nah, kita lanjutkan lagi nih. 6 tambah min 1 berarti 6 kurangi 1, 5. 5 tambah min 5 berarti 5 dikurangi 5, 0. 0 per akar 35. Nah, sekarang 0 per berapapun hasilnya berapa? 0. Berarti panjang proyeksi A terhadap B adalah nilainya 0. Jadi hasilnya berupa nilai. Paham ya? Kalau di sini vektornya hanya di ruang dimensi 2, berarti kalian menyesuaikan saja. Misalkan ini hanya 2 dan min 1 dan 3 dan 1, berarti tinggal didotkan keduanya. Ini tinggal dikuadratkan keduanya. Ini min 5-nya tidak termasuk. Gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya tadi adalah mencari panjang proyeksi vektor. Sekarang mencari vektor proyeksi. Bedanya apa? Vektor proyeksi itu hasilnya berupa vektor. Jadi masih dalam bentuk vektor. Terdiri dari 3 koordinat atau 2 koordinat. Gitu. Nah, rumusnya gimana? Sama. Tentukan vektor proyeksi A terhadap B. Rumusnya adalah A dot B per panjang B, tapi di sini bedanya dikuadratkan dikali dengan vektor B. Ini adalah rumusnya. Kalau ditanyanya adalah vektor B terhadap vektor A, berarti rumusnya adalah B dot A per panjang A kuadrat kali vektor A. Gitu ya, menyesuaikan pertanyaannya. Kalau misalkan C terhadap D, berarti C terhadap D, C dot D per panjang D kuadrat kali D. Menyesuaikan hurufnya. Nah, sekarang saya buat contoh. Contoh, ada vektor C, yaitu 2 min 1, 1. Lanjut, vektor D ada 3i min k. Tentukan vektor proyeksi D terhadap C. Nah, bagaimana D terhadap C? Nah, kita susun dulu rumusnya biar nggak bingung. Vektor proyeksi D terhadap C yaitu D dot C per panjang C kuadrat kali vektor C. Lanjut. D, vektor D di sini berapa? 3i min k. C-nya mana? Berarti C-nya 0. Berarti dia sama-sama, mereka C dan D ini sama-sama berada di ruang dimensi 3. I, J, K. C-nya dia 0 posisinya. Nah, D di sini 3, 0, dan min 1. Dibuat vektor kolom. Vektor C adalah 2, min 1, 1. Per panjang dari C. C 2, min 1, 1 dicari akar 2. Ingat ya, kalau mencari panjang itu berarti akar dikuadratkan koordinatnya. 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jangan lupa panjangnya ini dikuadratkan, berarti akarnya dikuadratkan. Dikali vektor C. Vektor C-nya berapa? 2 min 1, 1. 2 min 1, 1. Saya lanjutkan di sini. Dot, jangan lupa dot berarti dikali lanjut di jumlah. 3 kali 2 berarti 6. 6, 0 kali min 1 ditambah 0 ditambah min 1 kali 1 adalah min 1 per
akar kuadrat. Yang dinamakan akar kuadrat berarti akarnya pasti hilang. Jadi yang ada di dalamnya saja, yaitu 2 kuadrat 4 tambah min 1 kuadrat 1, 4 tambah 1 5, 5 tambah 1 6, dikali 2 min 1 1, 6 tambah 0 tambah min 1 berarti 5 per 6 dikali dari vektor 2 min 1 1. Hasilnya berapa? Hasilnya baris pertama dikali 5 per 6 dikali 2 adalah 10 per 6. 5 per 6 kali min 1 adalah min 5 per 6. 5 per 6 kali 1 adalah 5 per 6. Selesai. Ini adalah penyelesaiannya, masih dalam bentuk vektor. Nah, boleh nih kita buat jadi 10 per 6i min 5 per 6j plus 5 per 6k. Gitu. Paham ya? Oke, selesai. Silakan dicatat di buku catatan sebagai penilaian portofolio dan jangan lupa dicatat sebelum mengerjakan kuis. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.